Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazidah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita muji Allah Azza wa Jalla. Kita bersyukur kepadanya atas nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga dengan taufik dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa hadir, kita bisa bertemu kembali untuk kita saling nasihat menasihati, saling mengingat satu sama lain. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat bagi kita dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga-keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang selalu istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kita di atas agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kita beriman dan kepada apa yang diperintahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengimaninya. Banyak hal yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk mengimaninya. Baik itu iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, kepada kitab-kitabnya, kepada para rasulnya, iman kepada akan adanya hari akhir, adanya surga dan neraka, iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan tugas kita sebagai orang yang beriman adalah kita diperintahkan untuk menjaga iman. Karena iman di dalam diri kita itu ibarat pakaian. Yang mana pakaian bisa lusuh, bisa
berubah warnanya, atau bahkan bisa rusak atau sobek. Maka iman juga seperti itu. Sehingga bagaimana kita supaya pakaian yang ada pada diri kita itu tetap bagus, tetap baik. Maka begitu juga terkait tentang keimanan. Kita berusaha supaya keimanan kita itu tetap bagus, keimanan kita itu tetap bertambah, keimanan kita itu tetap kuat. Karena bertambah dan berkurangnya keimanan itu bisa dilihat dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin seseorang itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu sebagai sebuah tanda akan bertambahnya keimanannya. Begitu juga sebaliknya, semakin orang itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu sebagai sebuah tanda kelemahan imannya. Walaupun ia mengatakan dirinya imannya kuat, imannya bagus, namun secara amal ketika ia lebih dekat kepada kemaksiatan daripada ketaatan, itu sebagai sebuah tanda bahwasanya imannya sedang melemah. Imannya sedang turun. Maka dari itu, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang sangat penting untuk kita ketahui supaya iman kita itu bertambah. Ada amalan-amalan yang kita diperintahkan untuk menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah yang paling penting dan paling bermanfaat sebagai sebuah sebab untuk menambah keimanan, yaitu ta'allumul ilmi nafi', ilmi syariah al-mustamaddi min kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Cara yang paling penting, yang paling tinggi untuk kita menambah keimanan kita adalah hendaknya kita mempelajari ilmu yang bermanfaat. Apakah ilmu yang bermanfaat tersebut? Yaitu ilmu syariat, ilmu agama, ilmu yang bersumber dari kitabullah dan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mempelajari kitabullah yang di dalamnya adalah al-ilmu nafi', begitu juga mempelajari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang di dalamnya adalah ilmu yang bermanfaat, itu merupakan sebuah sebab yang sangat luar biasa dari sebab-sebab bertambahnya keimanan. Jadi hendaknya kita terus belajar para jemaah. Di antara cara yang terbaik untuk kita menjaga agama Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara mempelajari agama Allah. Yang mana agama Allah tersebut adalah tidak keluar dari kitabullah, tidak keluar dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak keluar dari apa yang dipahami oleh para salafus salih atau para sahabat yang diambil dari kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidaklah benar ketika orang mengatakan saya kuat imannya namun ia tidak pernah belajar. Ia tidak pernah menuntut ilmu. Ia tidak pernah duduk di majelis ilmu. Maka ia dusta di dalam ucapannya. Tidak benar ucapannya iman saya bertambah. Bagaimana iman itu bertambah kalau dibangun di atas kejahilan? Maka iman itu akan bertambah kalau dibangun di atas ilmu. Ilmu yang bersumber dari kitabullah dan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa pintu dari ilmu syar'i. Ini pintu dari ilmu syar'i yang mana hal tersebut adalah
menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pintu yang pertama adalah hendaknya kita qiraatul Qur'ani wa tadabbur. Hendaknya kita selalu membaca Al-Quran. Kemudian kita berusaha untuk mentadabburi Al-Quran. Dan cara yang terbaik untuk mentadabburi Al-Quran adalah memahami apa yang dimaksudkan oleh Al-Quran. Tidak bisa orang itu mentadabburi Al-Quran kalau ia hanya bisa membaca huruf-hurufnya saja, namun tidak mengerti apa maksud dari firman Allah. Apakah ayat ini terkait dengan perintah? Apakah ayat ini terkait tentang larangan? Apakah ayat ini yang bercerita tentang surga? Atau ayat ini bercerita tentang neraka? Atau ayat ini bercerita tentang orang-orang terdahulu, para anbiya terdahulu? Apa yang diinginkan oleh ayat ini kita tidak mengetahuinya, maka kita tidak bisa mentadabburinya. Maka langkah pertama adalah membacanya. Benar cara kita membaca ayat-ayat Allah. Yang kedua adalah memahaminya. Benar cara kita memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah mentadabburinya. Benar cara kita mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat adalah mengamalkan apa yang diperintahkan oleh ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pintu ilmu yang terbesar yang menjadikan iman kita bertambah, menjadikan iman kita kuat. Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an ini untuk apa? Untuk menjadi petunjuk. Al-Qur'an Allah turunkan untuk apa? Untuk menjadi rahmat. Al-Quran Allah turunkan untuk apa? Untuk menjadi cahaya. Al-Quran Allah turunkan untuk apa? Untuk menjadi kabar gembira. Al-Quran Allah turunkan untuk apa? Untuk menjadi peringatan. Bagi siapa ini semua? Bagi orang-orang yang beriman kepada kitabullah ini sebenarnya. Namun banyak dari kita, para jemaah yang dirahmati Allah, langkah pertama saja kita sudah banyak meninggalkan. Yang mana langkah pertama dengan Al-Quran membacanya. Coba kita bertanya kepada diri kita. Berapa kali kita mengkhatam Al-Quran di dalam sebulan? Berapa kali kita membacanya? Bagaimana kita akan memahaminya? Kita membaca saja tidak pernah. Kemudian, kalaupun kita pernah membacanya, ayat mana saja yang kita pahami dari Al-Quran? Apakah semua ayat di dalam Al-Quran kita pahami atau tidak? Ataupun kita memahaminya? Sudah berapa kali kita mentadabburi setiap ayat yang kita baca? Kemudian juga, kalau sudah kita mentadabburinya, maka sudah berapa ayat-ayat Allah yang kita amalkan? Di dalam ayat-ayat Allah banyak perintah. Sudah berapa perintah yang kita kerjakan? Di dalam ayat-ayat Allah banyak larangan. Sudah berapa larangan yang kita kerjakan? Ini semuanya adalah hal yang harus menjadi perhatian bersama. Mari kita dekat dengan ayat-ayat Allah. Supaya apa? Supaya menambah keimanan kita kepada Allah. Karena Al-Quran ini penuh dengan kebaikan. Penuh dengan keberkahan. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, "Wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun musaddiqul ladzi baina yadayhi." Bahwasanya kitab ini kami turunkan ia mubarak, penuh dengan keberkahan. Membenarkan apa-apa yang ada di depannya, yang sebelumnya. Jadi, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran itu membenarkan ayat-ayat yang sebelumnya, yaitu wahyu Allah yang diturunkan kepada para anbiya sebelumnya. Maka di dalam Al-Quran ini penuh keberkahan.
Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun." Dan kitab ini kami turunkan, ia penuh dengan keberkahan. Fattabi'uhu, maka ikutilah dia. Wattaqu, dan bertakwalah, la'allakum turhamun, agar kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ikuti apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Maka dari itu para jemaah dirahmati Allah, kunci yang terbesar untuk kita bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara kita dekat dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita dekat dengan firman Allah. Kita dekat dengan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Karena di dalam Al-Qur'an ini semuanya adalah pelajaran. Ada cerita yang mana di dalam cerita penuh pelajaran. Bagaimana cerita Nabi Adam? Penuh pelajaran. Cerita Nabi Ibrahim penuh pelajaran. Cerita Nabi Yusuf penuh pelajaran. Cerita dari Nabi Musa alaihissalam penuh pelajaran. Cerita Nabi kita sallallahu alaihi wasallam penuh pelajaran. Maka dari itu, ketika kita ingin bertambah keimanan kita kepada Allah, maka hendaknya kita mendekatkan diri kita kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Itu dia yang pertama para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pintu dari pintu ilmu syar'i yang pertama, hendaknya kita selalu membaca Al-Qur'an dan mentadabburi ayat-ayatnya. Kemudian yang kedua para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pintu dari pintu bertambahnya keimanan. Itu sebab dari sebab-sebab ilmu syar'i, yaitu ma'rifatu asma'illahil husna wa sifatihil ula. Kita harus mengetahui nama-nama Allah yang indah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang tinggi. Bagaimana kita memahami, mengetahui nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah? Itu kembali lagi kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita benar-benar mengetahui nama-nama Allah, mengetahui sifat-sifat Allah, hal tersebut adalah menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengetahui Allah Ar-Razzaq. Kita mengetahui bahwasanya Allah yang memberikan rezeki. Kita mengetahui bahwasanya Allah lah yang memberikan petunjuk. Kita mengetahui bahwasanya Allah Maha Kaya, Maha Perkasa. Maka itu akan menjadikan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin bertambah karena kita mengetahui siapa Rabb kita dengan cara mengenal nama-namanya dan sifat-sifatnya. Kita kadang-kala para jemaah dirahmati Allah, terkait tentang nama dan sifat Allah hanya sekedar pengetahuan. Al-Alim, Allah Maha mengetahui. Ar-Razzaq, Allah Maha pemberi rezeki. Al-Mudabbir, Allah Maha mengatur. Allah yang memiliki. Rabbul Alamin, Rabb semesta alam. Hanya sekedar itu. Tidak sampai masuk ke dalam hati kita. Karena kalau dalam ilmu kita terkait tentang nama dan sifat Allah, itu akan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillahi 99 isman man ahsaha dakhala al-jannah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama.
Man ahsaha, barang siapa yang menghafalnya, menghafal lapas-lapasnya, memahami kandungannya, mengetahui konsekuensinya, menerapkan di dalam kehidupannya, maka hal tersebut akan menambah keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dia para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita harus mengetahui nama-nama dan sifat Allah? Yang pertama adalah anna ilma tauhidil asma'i was sifat asyraful ulumi wa ajalluha 'ala al-itlaq. Yang pertama adalah bahwasanya ilmu tentang tauhid, tauhid yang berkaitan dengan nama dan sifat Allah merupakan ilmu yang paling mulia, ilmu yang paling agung secara mutlak. Sekarang bagaimana kita mengetahui nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita kadang subhanallah, kalau kita melihat nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat banyak. Setiap akhir ayat, hampir kebanyakan ayat-ayat di dalam Al-Quran ditutup dengan menyebut nama-nama Allah Azza wa Jalla. Innallaha azizul hakim, innallaha ghafurur rahim, innallaha aliyyul hakim, innallaha banyak sekali. Tapi tidak menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah bahwasanya mengenal Allah dengan nama-nama dan sifatnya itu akan menggeret kita kepada mencintai Allah, mengajak kita untuk mencintai Allah karena kita mengenal Allah, mengajak kita untuk takut kepada Allah karena kita mengenal Allah, mengajak kita untuk berharap kepada Allah karena kita mengenal Allah, mengajak kita untuk ikhlas beramal hanya kepada Allah. Karena apa? Karena kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita tidak ikhlas di dalam beramal? Karena mungkin ilmu kita terkait tentang nama dan sifat Allah lemah. Lemah ilmu kita. Kita hanya mengerti Allah memberi rezeki. Tapi masih saja kita takut terkait dengan rezeki. Masih saja kita takut. Ini besok apa, ini besok apa, ini anak-anak sudah besar, dia belum punya pekerjaan, bagaimana akan begini, bagaimana akan begini. Itu karena lemah kita akan nama dan sifat Allah. Seandainya kita memiliki keimanan yang kuat, ya sebagaimana hadis yang sering kita sebutkan, laukan ibn Adam haraba min rizqihi kama yahrubu minal maut la adrakahu rizquhu kama yudrikuhu al-maut. Seandainya ada manusia yang lari dari rezekinya sebagaimana dia lari dari kematian, maka dia akan dikejar oleh kematian, maka dia akan dikejar oleh rezekinya sebagaimana dia dikejar oleh kematian. Namun kenapa kita susah pada jemaah? Kita kalah sama makhluk-makhluk yang lain. Ikan di lautan berapa banyak, dia tidak pernah susah urusan rezeki. Padahal dia tidak bisa berjalan di darat. Burung yang terbang tidak pernah susah tentang urusan rezeki. Hewan-hewan di hutan tidak pernah khawatir tentang urusan rezeki. Namun kenapa kita sebagai manusia yang punya akal, punya kekuatan, bisa berpikir, diberikan kita kemampuan oleh Allah melebihi hewan-hewan yang lain, kemudian kita khawatir tentang urusan rezeki? Berarti ada yang lemah pemahaman kita tentang nama Allah Azza itu. Ini dia manfaat yang kedua, kita mengenal nama dan sifat Allah.
Manfaat yang ketiga para jemaah yang dirahmati Allah, anna Allah khalaqal khalqa liya'rifuhu wa ya'buduhu. Sesungguhnya Allah menciptakan makhluk untuk apa? Untuk dikenal. Kita diciptakan oleh Allah untuk mengenal Allah. Kalau sudah kita mengenal Allah, maka apa? Tugas kita untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di banyak manusia tidak mengenal Allah. Tidak tahu dia siapa yang menciptakan dirinya. Kalaupun dia tahu, para jemaah dirahmati Allah, banyak manusia yang tidak beribadah kepada Allah. Kalau kita lihat jumlah manusia di muka bumi ini, kira-kira mana yang lebih banyak yang beribadah kepada Allah atau yang tidak? Yang tidak. Yang tidak mengenal Allah jauh lebih banyak. Maka dari itu para jemaah yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah menciptakan kita. Kemudian Allah memberikan taufik kepada kita untuk mengenalnya, serta juga Allah memberikan kita taufik untuk beribadah hanya kepadanya. Paham ini para jemaah yang dirahmati Allah? Ini nikmat. Nikmat kita mentauhidkan Allah, ini nikmat. Nikmat yang paling besar kita beriman kepada Allah. Kita beriman terhadap semua apa yang dikabarkan oleh Allah. Kita beriman tentang adanya surga dan neraka. Kita beriman, ini nikmat yang besar. Karena banyak dari manusia, dia menganggap dunia ini adalah akhir perjalanan. Kalau sudah meninggal selesai. Dia tidak beriman dengan hari kebangkitan. Dia tidak beriman tentang adanya surga dan neraka. Sehingga dia berbuat sesuka hatinya. Namun kita para jemaah yang dirahmati Allah, yang kita beriman kepada Allah, bahwasanya di sana ada akhirat, ada surga yang Allah siapkan untuk orang-orang yang beriman, dan ada neraka yang Allah siapkan untuk orang-orang yang kafir kepada Allah, maka hendaknya itu sebagai dasar untuk kita meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia para jemaah yang dirahmati Allah, bersyukurlah kepada Allah. Yakinlah Allah Maha Adil. Kalau harus kita memilih antara keimanan dengan harta atau dunia dan seisinya, maka kita jelas akan lebih memilih keimanan, walaupun kita tidak diberikan rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa para jemaah dirahmati Allah? Karena keimanan ini sudah mengalahkan dunia dan seisinya. Rezeki yang paling mahal yang Allah berikan kepada kita. Dunia ini bukan perkara yang harus kita kejar sehingga kita lupa akan akhirat. Dia adalah bukan barang yang harus kita menjual keimanan kita untuk mencarinya. Karena Nabi SAW sudah bersabda, "Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah, ma saqa minha kafiran syarbata ma." Seandainya dunia ini ada harganya di sisi Allah, walaupun sebesar sayap nyamuk, ada harganya. Berapa harganya? Sebesar sayap nyamuk, yang mana sayap nyamuk tidak memiliki harga. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan orang kafir minum walaupun seteguk air. Sehingga kenapa kita harus menipu untuk mengejar dunia? Sehingga kenapa kita harus berkelahi untuk mengejar dunia? Kita harus putus silaturahmi kita untuk mengejar dunia. Kenapa? Apakah dunia ini terlalu manis? Tujuan hidup kita? Puncak kebahagiaan kita? Jangan sampai para jemaah dirahmati Allah. Maka jadikan dunia yang Allah berikan kita dengan cara yang halal, gunakan ia sebagai sarana untuk mencari kehidupan abadi berupa surga Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus ada di dalam diri kita. Sehingga tujuan keberadaan kita, tujuan Allah menciptakan kita ketahui. Jangan seperti orang-orang kafir yang tujuannya adalah dunia. Dia jual imannya karena dunia. Dia siap menipu untuk mencari dunia. Dia pakai segala cara untuk mengejar dunia. Tidak, orang beriman tidak demikian. Tidak apa-apa ia tidak mendapatkan dunia kalau ia dapatkan dengan cara yang tidak halal.
dengan cara yang haram, dengan cara yang tidak diridhai oleh Allah, dengan cara menzalimi orang lain, tidak apa-apa tidak didapatkan. Itu baru orang yang beriman. Dia pilih. Orang beriman itu memilih. Hanya mengambil dari harta tersebut hanya melalui jalan yang halal, cara yang halal, cara yang baik, cara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita seperti manusia yang tidak memiliki keimanan, yang lemah iman. Karena mengejar kedudukan mungkin dia menzalimi orang lain, atau dia menyihir orang lain. Karena mengejar dunia ia memakai segala cara, memanipulasi data dan lain sebagainya. Banyak model manusia yang mana sumber dari itu semuanya adalah lemah keimanan mereka kepada nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dia lupa kalau yang memberikannya rezeki adalah Allah. Sabar para jemaah. Rezeki kalau sudah menjadi ketentuan kepada kita akan dapatkan. Bersabar dari yang haram, insya Allah akan datang jadi yang halal. Namun banyak dari kita tidak bersabar karena terlalu dikuasai oleh hawa nafsu. Rumah belum jadi sehingga dia menipu. Mobil belum bagus sehingga dia menipu. Anak masih sekolah, masih kuliah belum bayar bayaran sekolah sehingga dia menipu. Memanipulasi data. Membuat laporan palsu. Yang penting untung. Jualan juga demikian. Menyembunyikan aib barang. Tidak demikian orang yang beriman. Orang beriman dia sudah mengetahui rezeki yang menjadi haknya tidak akan lari kepada orang lain. Sebagaimana rezeki yang bukan menjadi haknya tidak dia akan bisa dapatkan walaupun ia dengan berbagai cara. Paham para jemaah dan Allah? Kemudian anna ahada arkanil iman bal afdalaha wa aslaha iman billah. Bahwasanya salah satu rukun iman, bahkan menjadi rukun iman yang paling afdal, yaitu iman kepada Allah. Wa laisa al-iman mujarradu qawli, yang mana iman itu bukan hanya sekedar kita mengucapkan amantu billah, bukan itu saja. Saya beriman kepada Allah, tidak itu saja. Tapi praktik nyata dari amantu billah itu yang dilihat. Selain kita mengatakan aku beriman, praktik yang kau lakukan di dalam kehidupan itu harus mencerminkan kalau engkau adalah orang-orang yang benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba tanya orang-orang yang ada. Engkau beriman kepada Allah? Beriman. Tapi perbuatannya itu menunjukkan dia tidak beriman kepada Allah. Lemah imannya kepada Allah. Itu dia para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima adalah anna al-ilma bihi ta'ala aslul asya'i kulliha. Bahwasanya ilmu tentang Allah merupakan dasar dari segala sesuatu. Kita mengetahui Allah dengan perintah-perintahnya. Kita mengetahui Allah dengan larangan-larangannya. Kita mengetahui Allah dengan kabar-kabar yang diberitakan semuanya adalah kabar yang benar. Ini dia dasar iman. Tidak hanya sekedar mengatakan aku beriman kepada Allah. Tapi apa perintah Allah? Tidak saya tahu. Aku beriman kepada Allah. Tapi nyatanya yang terjadi dia melanggar larangan-larangan Allah. Aku beriman kepada Allah. Tapi perbuatannya menunjukkan bahwasanya dia tidak beriman tentang adanya surga dan neraka. Dikira apa yang dilakukan di dalam kehidupan dunia ini selesai. Tidak ada balasan kelak di akhirat. Maka ini para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sebagai tugas bagi kita untuk terus mempelajari keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan semoga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala terpraktikkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa kita sholat? Kenapa kita puasa? Kenapa kita berzakat?
Karena harta yang kita dapatkan dengan keringat kita semuanya. Kenapa harus dikeluarkan zakatnya? Tidak ada lain karena kita beriman kepada Allah. Kenapa kita berhaji? Menghabiskan uang, pergi ke Makassar, capek, meninggalkan keluarga, meninggalkan negara. Kenapa? Karena keimanan kita kepada Allah. Sehingga harapan kita adalah semoga keimanan kita kepada Allah ini benar-benar menyaring apa yang kita lakukan. Benar yang kita lakukan. Benar yang kita ucapkan. Benar yang kita dengar. Benar yang kita lihat. Semuanya gerak-gerik kita. Kalau keimanan kita kepada Allah itu kuat, semua gerak-gerik kita, diam kita, berdiri kita, duduk kita, tidak ada. Kecuali hanya mengharapkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, para jamaah yang dirahmati Allah, tentang ilmu yang bermanfaat. Apa yang bermanfaat yang pertama tadi para jemaah? Apa yang bermanfaat yang pertama tadi? Membaca dan mentadabburi Al-Quran. Yang kedua yang bermanfaat adalah mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga para jemaah yang dirahmati Allah, ilmu yang bermanfaat adalah mempelajari sejarah hidup Rasul SAW. Karena semua kehidupan Nabi SAW adalah ilmu. Semua apa yang kita inginkan ada dalam kehidupan Rasul. Kesabaran, kedermawanan, keberanian, pengorbanan, semuanya ada. Kejujuran. Semuanya ada dalam kehidupan Rasulullah. Maka tidak ada orang yang memiliki sejarah kehidupan yang sempurna. Dan di dalam setiap detik perjalanan hidupnya ada ilmu yang kita ambil, kecuali kehidupan perjalanan Rasulullah. Dari semenjak di dalam perut ibunya sudah ada pelajaran. Padahal dia belum diutus menjadi seorang Rasul. Meninggal bapaknya. Lahir ke dunia. Meninggal ibunya. Dibawa dia di Bani Sa'diyah. Dibelah dadanya oleh malaikat. Dicuci hati. Sampai terus perjalanannya kemudian diangkat menjadi Rasul. Semuanya ada sebuah pelajaran yang sangat berharga. Maka dari itu kalau kita ingin menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, coba lagi. Buka, baca sejarah hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beli bukunya banyak. Bagaimana sejarah hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu saja mungkin para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena ini sudah Isya, apa yang kita sampaikan 3 itu saja kalau kita amalkan dalam kehidupan kita, insyaallah hal tersebut akan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita dengar dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kurang kekhilafan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.